Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Demikian perintah Yesus secara jelas dan tegas kepada para rasul dan juga kepada gerejanya sejak malam perjamuan terakhir untuk melakukan perjamuan kudus. Karena itu, sesudah kebangkitan Kristus, semua orang yang percaya dan dibaptis selalu berkumpul tiap-tiap hari. Untuk apa? Untuk mendengarkan ajaran para rasul. Karena waktu itu belum ada kitab suci. Yang ada itulah ajaran atau tradisi lisan. Mendengarkan para rasul dan memecah-mecahkan roti. Itulah perintah Yesus tadi. Secara bergiliran dari rumah ke rumah. Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul 2:42. Begitu penting perintah Yesus itu, sehingga mereka yang percaya dan dibaptis selalu berkumpul tiap-tiap hari bergiliran dari rumah ke rumah. Untuk apa? Melaksanakan perintah Yesus, memecah-mecahkan roti. Dengan cara begitu, Tuhan menambahkan jumlah mereka tiap-tiap hari karena mereka disukai oleh banyak orang. Dan dengan demikian mereka terus bertumbuh, berkembang dan menyebar sampai ke Antiokhia. Nah, di Antiokhia inilah gereja atau umat yang percaya kepada Kristus ini disebut Kristen. Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul 11:26. Mereka disebut Kristen dan kemudian tahun 107 kelompok yang disebut Kristen ini disebut sebagai Katolik oleh Santo Ignatius dari Antiokhia. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Begitu perintah Yesus tegas, jelas untuk gereja dan untuk kita semua untuk selalu merayakan dan mengalami karya keselamatannya sekarang ini juga lewat Ekaristi. Kita bisa baca dalam Lukas 22:19. Nah, sesuai dengan ajaran Yesus itu, maka setiap kali kita merayakan Ekaristi berarti kita ambil bagian dalam kurban Kristus yang menyelamatkan itu. Dan ketika kita menyambut tubuh dan darah Kristus, berarti kita menerima daya hidup Yesus sendiri seperti yang disabdakannya dalam Injil Yohanes 6:55-56. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan tubuhku, minum darahku, tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam dia, dan aku akan membangkitkan dia untuk hidup yang kekal. Berbahagialah kita yang boleh ambil bagian dalam perjamuan Tuhan ini sesuai dengan perintah dan sabda Yesus sendiri. Dan sejak awal mula gereja sudah diperjuangkan ini, tapi di pihak lain juga sudah ditolak ajaran Yesus tentang tubuh dan darahnya. Ini kita bisa baca dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 60-66. Dikatakan, karena mendengarkan ajaran Yesus tentang Ekaristi yang makan tubuhku, minum darahku, tinggal dalam aku, banyak orang mengundurkan diri karena terlalu keras, tidak masuk akal, menggoncangkan iman. Sehingga ajaran tentang perjamuan, tentang tubuh dan darah Kristus ini membuat orang-orang Yahudi, murid-murid Yesus banyak meninggalkan dia. Tetapi Yesus tetap tegas dan bertanya kepada para rasul, apakah kamu juga mau pergi? Apakah kamu juga tidak mau menerimanya?
apakah kamu juga tidak percaya? Jika tidak, silahkan pergi. Tentang ajaran ini, Yesus sangat tegas sejak para rasul. Untuk apa? Memilih ya bersama Yesus atau tidak meninggalkan Yesus. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Lukas 22:19. Kendati banyak orang tidak sanggup untuk menerima ajaran Yesus ini, dan banyak mulai mengundurkan diri, tapi Yesus tidak mengubah ajarannya tentang perjamuan Ekaristi Kudus. Kepada para rasul, Yesus bertanya, apakah kamu juga tidak percaya dan mau pergi? Silahkan. Sekali lagi, jika mau penerima, percaya bersama Yesus. Jika tidak, pergi. Dan so with the angels and all the saints, we declare your glory. As with one voice we acclaim, Petrus menjawab atas nama para rasul, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Kami percaya Engkaulah sabda kehidupan kekal. Yohanes 6:67 sampai 69. Begitu ajaran Yesus tentang Ekaristi Kudus, ajaran Yesus tentang tubuh dan darahnya diterima oleh gereja, dipelihara oleh gereja, dipraktekkan oleh gereja dari dulu gereja awal, sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai kita boleh ambil bagian dalam perjamuan abadi di surga. Karena itu, setelah gereja mulai menyebar kemana-mana termasuk ke Korintus dan mulai ada praktek-praktek keliru tentang perjamuan Ekaristi, maka Rasul Paulus mulai menegaskan kembali ajaran Yesus ini. Bahwa mereka yang sambut tetapi tidak percaya bahwa itu adalah tubuh dan darah Kristus, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus dan akan menanggung hukuman. 1 Korintus 11:23-30. Nah, ini ada penyimpangan mulai diluruskan. Dan syukur kepada Allah, kita dalam gereja tetap memelihara ajaran Yesus itu yang diterima oleh para rasul, diteruskan oleh gereja, sampai Yesus menantang para rasul, kau tidak percaya, pergi. Petrus bilang, tidak mungkin, engkaulah sabda kehidupan kekal. Maka mereka terima ini. Rasul Paulus mulai melihat ada penyimpangan. Apa yang dia buat, dia ingatkan kembali, jangan. Kalau kamu menyambut tapi tidak percaya, kamu berdosa. Dengan demikian diluruskan kembali. Dan begitu gereja sampai hari ini, sampai selama-lamanya, sampai dalam perjamuan abadi di surga, kita pelihara kesatuan kita yang menerima ini bersatu dengan Kristus. Kristus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia. Dan perjamuan Ekaristi ini secara istimewa kita buat, kita alami persekutuan ini dalam apa yang disebut doa syukur agung dan komuni. Nah, doa syukur agung ini yang kita kenal ada 10 bentuk doa syukur agung. Apa kekasan tiap-tiap doa syukur agung? Mari kita ikuti berikut ini. Doa syukur agung pertama itu muncul pada abad ketiga. Dan itu digunakan selama berabad-abad. Dan pada tahun 1968 barulah muncul doa syukur agung kedua, 3, dan 4. Sedangkan pada tahun 1974 Tahta Suci mengeluarkan satu doa syukur agung yang
digunakan khusus diperuntukkan untuk gereja Swiss, yang dalam doa syukur agung yang kita pakai dalam tata perayaan Ekaristi adalah doa syukur agung yang ke-7 dan dengan tema untuk berbagai kepentingan. Doa syukur agung ke-5, ke-6 yang bertemakan tobat, serta doa syukur agung ke-8, 9, 10 nanti muncul pada tahun 1975. Umat sekalian yang terkasih, setiap doa syukur agung memiliki keistimewaan. Doa syukur agung yang pertama memiliki keistimewaan, yaitu doa syukur agung ini adalah doa syukur agung yang paling tua, karena mulai dipakai pada abad ketiga Masehi. Maka doa syukur agung ini disebut kanon Romawi. Keistimewaan dari doa syukur agung ini yaitu bahwa doa syukur agung ini memuat ada 24 nama orang-orang kudus yang terbagi atas 2 bagian, yaitu 12 rasul dan 12 martir. Meskipun rasul-rasul juga adalah martir. Dan doa syukur agung ini wajib dipakai oleh para imam uskup pada saat perayaan Hari Raya Natal, pada oktav Natal, pada perayaan penampakan Tuhan, Hari Raya Kenaikan Yesus ke surga, dan Hari Raya Pentakosta.